Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PPG tahun 2021 dimanapun Bapak Ibu berada, baik itu dari PAI maupun dari guru Kemenak. Untuk kali ini kita akan membahas tahapan-tahapan PPG. Untuk tahapan yang pertama atau langkah yang pertama itu adalah dimulai dengan pendalaman materi. Ini untuk yang angkatan 1 insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2021. Untuk angkatan yang kedua insya Allah akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2021. Nah, sebelum kita memulai tahapan, maka kita harus tahu dulu apa itu pendalaman materi. Nah, ini kita akan bahas bersama-sama. Oke, pendalaman materi itu dilakukan selama 30 hari. Jadi sangat lama. Diharapkan saat pendalaman materi ini semua peserta PPG benar-benar paham terkait dengan materi. Berikutnya terdiri dari 5 SKS. Jadi pendalaman materi ini hampir separuh SKS dari SKS PPG kita. PPG kita kan ada 12 SKS. Untuk pendalaman materi saja itu 5 SKS. Pendalaman materi yaitu kegiatan untuk mempelajari materi PPG, kemudian berdiskusi dan menjawab soal secara daring yang dibimbing oleh dosen PPG. Jadi pendalaman materi ini dilakukan secara daring, meskipun daring itu kita tidak sendiri karena setiap hari kita nanti akan berdiskusi yang dibimbing oleh dosen PPG. Itu. Berikutnya, modulnya dalam pendalaman materi ini modulnya ada 10 modul. 10 modul ini harus selesai dalam 30 hari. Berarti satu modul itu harus selesai 3 modul. Satu modul harus selesai 3 hari. Jadi nanti kalau 10 modul berarti 30 hari pas. Nah, 10 modul itu 6 modul terdiri dari modul profesional. Modul profesional kalau PAI ya terkait dengan pelajaran-pelajaran PAI. Kalau untuk guru Kemenak, ya terkait dengan pelajaran-pelajaran Kemenak. Ya, kemudian untuk yang 4 modul itu terdiri dari modul pedagogik. Modul pedagogik itu ya terkait dengan cara-cara mengajar, cara-cara pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu. Jadi 6 tambah 4 sama dengan 10 modul. Kemudian tiap modul itu ada 4 kegiatan belajar atau ada 4 KB. Jadi dalam satu modul itu ada 4 KB. Nah, 4 KB ini harus selesai dalam 3 hari atau satu modul selesai dalam 3 hari seperti yang saya sampaikan tadi. Berikutnya, tujuan kegiatan. Jadi tujuan kegiatannya adalah yang pertama adalah menguatkan penguasaan bidang studi atau bidang keahlian. Kalau keahliannya atau studinya itu PAI berarti menguatkan penguasaan dalam bidang PAI. Berikutnya tujuan yang kedua pendalaman materi yaitu menguatkan penguasaan tentang landasan kependidikan atau pedagogik. Jadi kalau yang nomor 1 itu terkait dengan profesional, yang nomor 2 ini terkait dengan pedagogik. Jadi kita dikuatkan. Yang ketiga yaitu bisa memanfaatkan sumber belajar yang berbasis ICT atau TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu adalah 3 tujuan. Kemudian tujuan yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman konsep TPACK untuk merancang pembelajaran. Apa itu TPACK? TPACK yaitu memadukan antara teknologi, pedagogi, dan materi pengetahuan dalam mendesain pembelajaran. Jadi pembelajaran kita itu setelah PPG nanti diharapkan
bisa memadukan antara teknologi, kemudian pedagogi dan materi pengetahuan. Itu namanya TPA-CK. Selanjutnya, tujuan yang kelima adalah meningkatkan pemahaman untuk mengembangkan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar yang berbasis HOTS. Apa itu HOTS atau HOTS? Yaitu evaluasi hasil belajar yang diarahkan agar siswa bisa berpikir kritis, tidak hanya menghafal saja. Jadi setelah kita nanti melaksanakan PPG dalam pembelajaran, dalam mengevaluasi, kita itu tidak hanya membuat soal yang soalnya itu siswa hanya menghafal saja. Jadi siswa itu harus berpikir kritis, bisa mengkritisi masalah yang disampaikan, bisa mengkritisi soal-soal yang disampaikan. Itu. Kemudian untuk aktivitas mahasiswa dalam pendalaman materi ini yang pertama yaitu mahasiswa PPG wajib mempelajari 6 modul bidang studi dan 4 modul pedagogik. Ini tentu dalam kurun waktu 30 hari. Dalam satu harinya itu berarti dalam 3 hari per 3 hari berarti ada 1 modul. Setiap 1 modul ada 4 kegiatan belajar. Itu harus dicapai semua. Berikutnya yang kedua yaitu akses modul. Nah, untuk akses modul itu untuk yang umum, ya mapel umum, itu bisa disimak pada ppg.kemdikbud.go.id. Itu untuk yang umum. Kalau untuk yang mapel agama berarti guru PAI dan juga guru madrasah di bawah naungan Kemenak yang PPG-nya seperti Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, itu ya. Itu bisa dilihat pada space.kemenak.go.id. Nah, untuk tata cara mengakses space.kemenak.go.id di channel ini sudah kita buat tutorialnya, bisa disimak. Kalau belum tahu alamatnya, nanti akan saya lampirkan linknya, berada di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Jadi tidak perlu khawatir. Itu untuk mengakses modul. Berikutnya setelah diakses modulnya yang nomor 3, tiap 3 hari mahasiswa wajib mempelajari dan menguasai 1 modul yang terdiri dari 4 KB. Seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam tiap 3 hari itu 1 modul dan atau 4 kegiatan belajar itu harus sudah tercapai. Dan ini tidak bisa dirapel karena nanti setiap 3 hari nanti akan ditutup. Ya. Jadi harus selalu update informasi terkait dengan LPTK-nya masing-masing karena ini nanti yang mengkondisikan adalah LPTK-nya masing-masing. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah mahasiswa wajib mengikuti secara aktif diskusi yang dipandu oleh dosen. Nah, ini diskusinya ini melewati akun tadi ya, laman tadi, SPACE tadi. Ya, untuk guru PAI dan juga guru mapel agama. Setiap hari ada diskusi dan Bapak Ibu guru peserta PPG harus aktif untuk mengikuti diskusi ini. Jangan diam saja, tapi harus aktif karena akan ada penilaian tersendiri untuk diskusi. Berikutnya, setelah nomor 4, kemudian nomor 5, mahasiswa wajib mengerjakan tes formatif di akhir KB dan tes sumatif di akhir modul. Jadi, setiap KB, kegiatan belajar, itu ada tes formatif. Ini harus dikerjakan. Karena tes formatif ini juga ada nilainya. Kemudian, di akhir modul, setiap 3 hari sekali, itu ada tes sumatif. Tes sumatif ini juga harus dikerjakan. Karena nanti nilai-nilai itu, baik itu nilai diskusi, tes formatif, tes sumatif,
nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti yang bisa menentukan kelulusan PPG. Jadi harus aktif semua mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh LPTK masing-masing. Berikutnya, aktivitas mahasiswa yang nomor 6 adalah mahasiswa melakukan refleksi atas aktivitas pendalaman materi. Jadi nanti kalau sudah semua dilakukan, yang terakhir adalah direfleksi. Jadi setiap semua aktivitas dalam pendalaman materi itu direfleksi, ya, dilihat ulang kira-kira mana yang kurang betul, kemudian mana yang masih perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas mahasiswa yang terakhir di pendalaman materi. Nah, untuk kesimpulannya dalam pendalaman materi ini, pendalaman materi itu dilakukan secara daring, mandiri, dan dibimbing oleh dosen PPG. Jadi meskipun pelaksanaannya secara mandiri, ini ada bimbingan dari dosen PPG. Dan kita harus aktif mengikuti kegiatan yang diinstruksikan oleh dosen PPG. Berikutnya kesimpulan yang kedua, pendalaman materi itu harus diselesaikan untuk mengikuti kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi ketika kita tidak menyelesaikan semua aktivitas yang ada di dalam pendalaman materi, maka kita tidak bisa lanjut untuk melakukan kegiatan yang kedua, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, nanti kalau sudah waktunya, nanti juga akan kita share di sini tentang tata cara bagaimana untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Insya Allah sekitar 1 bulan yang akan datang. Nanti tata caranya juga akan kita share di channel ini. Itu sementara itu penjelasan terkait dengan kegiatan yang pertama ini. Saya doakan atau kita doa bersama-sama semoga kegiatan yang pertama yaitu pendalaman materi ini selama 3 hari ke depan kita bisa lancar, kemudian bisa melaksanakan semua kegiatannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik sehingga dalam pendalaman materi ini kita bisa lulus dan juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa melanjutkan pada kegiatan selanjutnya yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.